Duo daging, dagelan penting. Duo daging, dagelan penting. Jadi ini minum dulu nih. Iya. Jadi politik kita ini Bang, menurut Bang Idris gimana nih peta politik Indonesia? Kan kita udah panjang nih obrolan kita sama Walid berdua, antum berdua udah banyak riset nih. Gimana menurut Ya, antum? kalau menurut Ane sih ya terserah aja sih Bang. Siapapun yang jadi presiden, yang penting Ane mau minum kopi dulu. Oh iya silakan minum. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kan hari ini banyak yang komplain Bang ya, banyak yang protes gitu dan nggak terima. Waalaikumsalam. Masya Allah. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Kita minum dulu Bang Idris ya. Kita minum dulu ya Bang. Maaf nih santai, agak lama ya. Iya. Udah bismillah belum Bang? Udah. Alhamdulillah. Udah biarin minum dulu Sat. Ini Des, mohon maaf Sat, agak lama Sat. Des, aneh di belakang tadi sempet baca berita lagi. Apa tuh? Ada berita terbaru nih, lagi hangat juga nih. Apa tuh? Selama musim pandemi ini terjadi KDRT. Wih, kamu tahu nggak KDRT? Apa ya kekerasan dalam rumah tangga? Oh itu. Wisnya paling cepet Bang. Singkatan juga nggak tahu. Bang, iya. Wisnya paling kenceng. Iya. Sekarang banyak yang disingkat-singkat macam-macam gitu. KDRT ini meningkat. Meningkat. Berapa tuh angkanya? Yang biasanya sebelum pandemi ini jadi 2 kali lipat. Yang Gara-gara tadinya pandemi. 10 jadi 20. Beritanya begitu yang Anda baca. Begitu Des yang terjadi. Ya Allah, kenapa bisa begitu tuh? Kalau yang aneh baca tadi nih menurut berita tuh ya, itu sepertinya karena sebab ekonomi. Kesusahan mencari ekonomi kan musim pandemi ini terjadi sebuah kesusahan di masyarakat yang harusnya bisa nyari nafkah terganggu. Iya benar. Dan akhirnya sampai harus KDRT sama istri sama anak-anaknya tuh. Ini mah gampang ini mah gara-garanya cuma bokeh doang. Iya. Jadi bokeh jadi emosian Gitu gara-gara dia nggak punya uang. Heeh. Nah akhirnya dia pekerjaannya terpotong gajinya. Iya. Mau bikin bisnis gagal, terus dia mau coba nyari usaha ke tempat lain terpentok sama batasan-batasan nggak bisa kesana kesini. Jadi dia gagal deh tuh. Akhirnya jadi dia marah-marah sama istrinya. Sama anaknya main gaplok, nggak sanggup menanggung beban hidup itu. Siapa nggak sanggup nanggung beban hidup? Antum Bang, nggak sanggup nanggung beban hidup? Aneh. Aneh mah sabar Ustaz. Masya Allah luar biasa. Jadi siapa nih yang nggak kuat nanggung beban hidup nih ceritanya? Itu saat tadi kan sempet nyiapin minuman nih, baca tadi berita terjadi. Anda nggak ngikutin tadi lagi baca terjadi gini. kekerasan dalam rumah tangga. Sekarang di musim pandemi 2 kali lipat. Masya Allah. Katanya menurut data karena mulai kesusahan ekonomi. Iya. Gimana tuh Staro? Iya betul Walid, ini Bang Idris memang hidup hari ini memang susah ya, dan itu harus akui. Cuman memang kita umat Islam ini ada hal yang ngiket cara kerja kita itu. Namanya akidah. Akidah itu dikatakan ikatan, salah satu artinya akidah itu pengikat ya. Kalau kita punya akidah, semua jadi ikat tuh. Cara berpikir, cara mandang, kerja kita, aktivitas kita, marahnya kita diikat, emosinya kita, itu semua dikontrol sama akidah ini. Dan Rasul bilang salah satu konsep akidah itu membuat orang beriman itu dia menyikapi segala sesuatu dengan baik. Kata Rasul bilang begini, ajaban li amril mu'min, menakjubkan urusan orang mukmin. Ini yang takjub bukan saya nih, bukan Walid, bukan Bang Idris yang takjub. Kalau kita yang takjub mungkin buat orang lain biasa aja. Tapi yang takjub orang paling mulia di alam semesta ini, Rasul yang takjub kepada urusannya orang beriman. Kata Rasul, inna amrahu kullahu khair. Semua urusannya itu baik. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan tidak mungkin hal ini terjadi kecuali bagi orang mukmin saja. Kemudian bagaimana bisa demikian kata Rasul? In asabathu sarra'un syakara fakanat khairallah. Kalau kebaikan datang bagi dia, maka dia bersyukur. Itu baik untuk dia. Baik. Wa in asabathu dharra'un sabara fakanat khairallah. Kalau mudarat atau hal yang keburukan, dia lihat ini kayak keburukan menimpa dia bersabar, dan itu pun baik untuk dia. Jadi orang beriman itu harusnya dalam kondisi gimana pun, mau senang, mau susah, kalau senang bahagia dia syukur, ketika susah dia bersabar. Dan kondisi dua orang ini di mata Rasul, berarti Allah juga itu kondisi yang baik. Menakjubkan gitu. Sampai Rasul takjub sama orang itu. Bukan nih karena mungkin dia lapar, nggak dapat makan, akhirnya emosian, marah-marah. Ya, ini memang bahasan syukur mungkin kita
luar biasa ya, bersyukur dan lain sebagainya. Cuman bahasan sabar ini memang, sabar ini pembahasan yang kekuatannya lebih dahsyat. Karena itu buat orang bersabar Allah bilang innallaha ma'as sabirin. Allah bilang saya tuh bersama orang bersabar kata Allah. Jadi ini luar biasa. Kalau misalnya nih ada Pak Wali Kota bilang, untuk saya nih Ustaz Rian dikasih 5 juta, untuk Walid kasih 5 juta. Kalau Bang Idris ke rumah saya. Oh itu beda, itu nggak mungkin 5 juta juga. Langsung diajak ke rumah, nanti kita ngobrol ngopi dulu di rumah. Allah bilang gitu. Sampai Allah bilang wabasyiris sabirin kata Allah ke Rasul. Allah suruh perintahkan Rasul kasih kabar gembira orang-orang yang sabar. Jadi masalah hidup tuh luar biasa itu. Anak lah, uang sekolahnya, istri lah, kemudian pekerjaan lah dan lain-lain. Hari panas sekali, hujan-hujan deras dan lain sebagainya. Tapi Allah bilang ke Nabi kita Nabi Muhammad kasih kabar gembira tuh orang-orang yang sabar. Nah pertanyaannya kita ketemu nggak sama Nabi? Nggak ketemu ya. Berarti isyarat ini bisa jadi Rasul akan datangin kita yang sabar nih di akhirat, di surga. Dan Rasul yang nyalamin kita selamat ya. Antum udah sabar selama dunia. Kalau kondisi yang tadi dia munculkan rasa takut, terus akhirnya takut terhadap hartanya, akhirnya dia merasa kelaparan gitu, itu sampai harus KDRT sama keluarga, marah-marah sama istri. Iya. Nah ini berangkat dari karena dia berpikir masalah itu gak ada penyelesaiannya. Ini kalimat luar biasa kalau kita lihat nih. Allah bilang dirinya yang bisa menyelesaikan gitu. Betul, merasa saya yang nyelesain, saya yang ngurus semua. Jadi dia berpikir semua masalahnya dari saya. Kan sementara kita berdoa, ya Allah, janganlah Engkau wakilkan urusanku kepadaku walaupun cuma sekedip mata. Jangan sampai urusan itu Allah biarkan, ya udah kamu aja ngurus sendiri kata Allah. Walaupun sekejap mata, kita berdoa jangan sampai kayak begitu. Artinya kita minta kalau semua urusan kita Allah yang jamin. Allah yang atur. Rasa lapar sama rasa aman itu juga ada yang ngejamin. Di surat Al-Baqarah ada dibahas itu. Allah bilang, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat." Kami pasti uji kalian. Lanabluwannakum ini la itu artinya beneran tuh. Kalau Allah bilang nablukum, kami uji kalian. Tapi walanablukum dan sungguh kami uji kalian. Tapi Allah bilang walanabluwannakum, sungguh benar-benar kami uji kalian. Itu pasti. Pasti diuji. Orang semua dimanapun mau anak raja, orang kaya, orang miskin, sehat, sakit dan lain sebagainya itu pasti kena ujian. Allah kasih batasan untuk ujian itu. Berdasarkan kesanggupan orang tersebut. Betul, dan Allah bilang baik itu dari kekurangan jiwa, minal khaufi, takut dia, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan makanan dan itu pasti diuji. Hari ini kita melihat itu. Di akhir itu Allah bilang wabasyiris sabirin, kasih kabar gembira orang yang sabar. Dan orang yang sabar itu konsepnya cuma 2. Gimana tuh? Pertama, alladzina idza asabatuhum musibah, kalau dia dapat musibah, qalu, mereka mengatakan. Dan orang Al-Qur'an kalau kata qala itu bukan sekedar mengatakan, bukan berbicara artinya. Kalau takallama, ini saya takallam tu ma'akum, saya berbicara dengan antum. Tapi kalau qala, saya bisa ngomong sama antum, bahkan saya bisa ngomong dengan diri sendiri, itu qala. Jadi orang-orang sabar itu ketika dia dapat musibah, dia mengatakan ke dirinya sendiri 2 hal. Pertama, inna lillah. Yang kedua, inna ilaihi raji'un. Dan ini powerful. Ini kalau kita punya konsep ini di pikiran kita, pertama inna lillah. Contoh nih. Hari ini nih, banyak di antara kita yang mungkin punya mobil bagus. Kesenggol, serempet dan nabrak, nauzubillah dan lain sebagainya. Terus kita merasa, aduh kena musibah saya ini, mobil saya. Atau kita punya anak satu-satunya, demam, kena corona dan lain sebagainya, ma'adzallah ya, kena corona dan lain sebagainya. Terus sedih, kepikiran, ini anak saya kena corona, istri saya juga kena, mobil saya kena nabrak dan lain sebagainya. Kita merasa, ini istri saya, mobil saya, anak saya. Allah bilang kita nggak usah cemas. Karena jangankan istri saya, anak saya, mobil saya sendiri itu aja milik Allah. Tenang nggak jiwa kita kalau jangankan ini loh, innalillah, kita sendiri itu milik Allah. Tenang nggak sih jiwa kita? Tenang banget pastinya. Tenang banget pastinya. Ketika kita dapat musibah, konsepnya orang beriman itu kita ini milik Allah. Karena kalau seandainya kita fokus pada masalah itu akhirnya pikiran kalut. Jadi mending kita perbaiki itu. Kemudian saya ini pun juga milik Allah sebenarnya. Minimal emosi turun dulu, kita bisa menata lagi mana yang mau dikerjain awal. Nggak ada tuh KDRT. Nggak ada tuh ngegampar fisik, cerai dan lain sebagainya. Na'udzubillah, nggak ada tuh hal seperti itu. Karena dengan menyadari bahwa jangankan istri saya yang saya cintai yang sakit, jangankan anak saya yang saya satu-satunya saya sayang sakit, saya itu juga milik Allah. Mereka juga milik Allah sebenarnya. Dan Allah pasti jamin miliknya. Jadi itu nggak usah takut, cemas, itu nggak usah. Iya, karena kita berpikir semuanya milik kita, kita yang ngawasin. Itu betul, pekerjaan kita mengerjakan. Cuman mindset kita itu semuanya punya Allah. Itu baru satu tuh, Bang. Baru innalillah tuh. Ada wa inna ilaihi raji'un. Raji'un. Kalau tadi kita merasa orang-orang yang kita cintai, harta milik kita, sekarang
naudzubillah, kitanya yang kena. Nah, sakit, sementara kita kepala keluarga, nggak bisa kerja dan lain sebagainya, harus isolasi mandiri, isoman. Dan kita juga tahu, dengan itu sebenarnya kita bisa tenang. Kenapa? Karena pada akhirnya inna ilaihi rajiun. Kita juga kembali pada Allah. Antum mau sakit mau nggak sakit juga kembali pada Allah. Jadi kan dengan melihat itu pikiran tenang, mudah-mudahan cepat sembuh. Karena sebagian dokter bilang obat itu, medicine yang dikasih itu kadang-kadang memberi kesehatan cuma 20-30%. 70-80% dari mana? Dari cara berpikir. Jadi ya itu dari akidah itu yang kita rapikan, keimanan pada Allah rapikan. Musibah yang datang itu, bahkan musibah itu bisa jadi baik buat kita. Jadi dalam kondisi apapun harusnya kita bersyukur ya Ustaz. Bersyukur. Bahagia bersyukur, dapat ujian musibah Bersabar juga. bersabar juga. Sekarang nih banyak-banyak bersyukur. Iya ada. Anak sehat Bang Idris. Anak sehat Bang. Anak sehat Bang. Minum. Oh udah keminum. Udah nggak masuk yang tadi ya? Iya udah nggak laku ya. Bersyukur Bismillahirrahmanirrahim. banget nih, kue banyak, ada yang makan, ada yang bawa pulang Bang, aja. belum dicoba Bang. Jadinya baru kopi doang. Bawa pulang. Kagak ada yang makan. Kita kan lagi ngobrol Bang. Kayak antum tadi ngobrol nggak minum-minum kan? Iya. Monggo dimakan. Silakan. Masya Allah. Jazakallah khair. Jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Mantep Bang. Ini kopinya yang Walid bikin. Rasanya luar biasa Bang. Takarannya pas takaran kopi sasetan.